Malam itu, ibu mertuaku berdiri di depan suamiku sambil menunjuk wajahku penuh kebencian. Pilih sekarang. Tangannya gemetar karena marah. Ceraikan perempuan miskin itu, atau keluar dari rumah ini. Aku langsung menangis. Karena aku tahu, rumah itu satu-satunya tempat tinggal keluarga suamiku. Dan selama ini, suamiku selalu takut melawan ibunya. Aku pikir malam itu dia akan memilih keluarganya. Aku pikir dia akan melepaskan tanganku demi harta dan rumah warisan. Tapi beberapa detik kemudian, suamiku malah menggenggam tanganku erat sambil berkata, "Kalau harus kehilangan rumah demi dia, ini." Lalu, aku rela. Dan sejak malam itu, keluarganya mulai hancur satu persatu. Assalamualaikum semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sekarang tulis di komentar, kalian nonton dari kota mana? Dan kalau kalian ada di posisi suamiku, apa kalian bakal pilih istri atau keluarga sendiri? Aku tidak pernah dianggap menantu. Hari pertama setelah aku menikah, aku sudah tahu, ibu mertuaku tidak pernah benar-benar menerimaku. Bukan karena aku jahat, bukan karena aku malas, tapi karena aku miskin. Sesederhana itu. Aku masih ingat jelas malam pertama aku datang ke rumah keluarga suamiku setelah akad. Semua orang sibuk menyambut tamu. Saudara berdatangan. Tetangga ramai memberi ucapan selamat. Sedangkan aku duduk diam di pojok ruang tamu sambil menggenggam ujung gamis sendiri. Aku gugup. Karena rumah keluarga suamiku jauh lebih besar dibanding rumah kontrakan kecil tempat aku dibesarkan. Lantai marmer. Lampu mewah. Perabot mahal. Dan di tengah semua kemewahan itu, aku merasa seperti orang asing. Tiba-tiba ibu mertuaku datang sambil melihatku dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin sekali. Beliau tersenyum tipis di depan tamu. Tapi saat mendekat padaku, suara beliau berubah pelan dan tajam. "Jaga sikap kamu di rumah ini." Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku buru-buru mengangguk kecil. "Iya, Bu." Tapi beliau kembali berkata sambil menatap bajuku. "Anak saya itu lulusan bagus." Sunyi sebentar, lalu, "Banyak perempuan lebih pantas sebenarnya." Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Aku langsung menunduk sambil menahan malu. Karena bahkan di hari pernikahanku sendiri, aku sudah dibuat merasa tidak layak. Aku melirik suamiku yang sedang berbicara dengan tamu di ujung ruangan. Aku berharap dia mendengar semuanya. Aku berharap dia datang membelaku. Tapi tidak. Dia tidak tahu apa yang baru saja dikatakan ibunya padaku. Dan sejak malam itu, semuanya dimulai. Hari-hari setelah menikah tidak pernah benar-benar nyaman buatku. Aku tinggal sementara di rumah mertua karena suamiku belum punya cukup uang untuk kontrak rumah sendiri. Awalnya aku berpikir, "Gak apa-apa, yang penting aku sama suami tetap bersama." Tapi ternyata, tinggal di rumah itu perlahan menghancurkan harga diriku sedikit demi sedikit. Setiap pagi, aku bangun paling awal. Memasak, menyapu, mencuci, menyiapkan sarapan. Bahkan sebelum ibu mertuaku bangun, aku sudah sibuk di dapur. Aku benar-benar berusaha jadi menantu baik. Karena aku pikir, kalau aku sabar dan tulus, suatu hari beliau pasti luluh. Tapi aku salah. Sangat salah. Suatu pagi, saat aku sedang menggoreng telur di dapur, ibu mertuaku masuk sambil melihat masakanku. Lalu beliau langsung menghela napas panjang. Garamnya kebanyakan. Aku langsung panik. Padahal bahkan beliau belum mencicipinya. Aku buru-buru berkata pelan. "Belum dicoba, Bu?"
Tapi beliau langsung memotong dengan nada dingin. Orang miskin biasanya memang gak biasa masak makanan bagus. Tanganku langsung gemetar memegang spatula. Dadaku panas sekali. Tapi seperti biasa, aku memilih diam. Karena aku tidak mau bikin suamiku terjebak di tengah. Dan setiap kali aku diam, entah kenapa mereka jadi semakin berani merendahkanku. Siang harinya, adik iparku datang sambil duduk di meja makan. Dia melihat lauk yang kumasak lalu tertawa kecil. "Mbak." Sunyi sebentar, lalu, "Mas, aku dulu bisa dapat perempuan kaya loh." Beberapa detik ruangan langsung hening. Aku tersenyum kecil pura-pura tidak sakit hati. Padahal sebenarnya, dadaku seperti diremas. Karena kalimat seperti itu hampir kudengar setiap hari. Aku dianggap perempuan yang numpang hidup. Perempuan yang tidak setara dengan keluarga mereka. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak pernah benar-benar tahu semua penghinaan itu. Karena setiap di depan dia, ibu dan adiknya berubah manis. Mereka tertawa, bersikap baik, seolah aku hanya terlalu sensitif. Sampai akhirnya, suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan yang menghancurkan hatiku. Aku sedang membawa cucian ke belakang rumah, dan saat melewati ruang tengah, aku mendengar suara ibu mertuaku bicara pelan pada suamiku. "Kamu masih bisa cari perempuan lebih baik." Langkahku langsung berhenti. Dadaku terasa sesak. Lalu suara beliau terdengar lagi. "Perempuan kayak dia cuma jadi beban." Air mataku langsung jatuh saat itu juga. Dan yang paling membuatku hancur, aku tidak mendengar suamiku membantah. Hanya sunyi. Aku berdiri di balik tembok sambil menutup mulut sendiri supaya tangisku tidak terdengar. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Takut kalau suatu hari, suamiku benar-benar memilih melepaskan aku demi keluarganya sendiri. Semua penghasilanku dianggap tidak berharga. Setelah menikah, aku benar-benar berusaha jadi istri yang baik. Aku tahu aku bukan perempuan kaya. Aku juga sadar keluargaku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Karena itu, aku selalu mencoba membuktikan kalau aku bisa jadi pasangan yang pantas untuk suamiku. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Kadang mengambil lembur. Kadang menerima pekerjaan tambahan dari rumah. Semua kulakukan supaya aku dan suamiku bisa cepat keluar dari rumah mertua. Karena jujur, semakin lama tinggal di sana, aku semakin merasa kehilangan diriku sendiri. Tapi anehnya, sebanyak apapun aku berusaha, di mata keluarga suamiku, aku tetap tidak pernah cukup. Suatu malam, aku pulang kerja dalam keadaan benar-benar capek. Kakiku pegal, bahuku sakit, karena seharian aku harus berdiri melayani pelanggan di tempat kerja. Tapi begitu sampai rumah, aku langsung masuk dapur. Seperti biasa. Karena ibu mertuaku tidak suka melihat aku istirahat. Aku baru saja membuka kulkas saat beliau tiba-tiba berkata dari belakang, "Baru pulang." Aku mengangguk kecil sambil melepas tas. "Iya, Bu, tadi lembur." Beliau malah mendengus kecil. "Kerja capek-capek juga gaji kecil." Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Aku diam, mencoba pura-pura kuat. Padahal sebenarnya, aku baru saja menerima gaji hari itu. Dan tanpa berpikir panjang, aku bahkan sudah menyiapkan sebagian uang untuk membantu bayar listrik rumah. Tapi sebelum sempat bicara, ibu mertuaku kembali berkata, "Kalau cuma segitu mah nggak usah sok sibuk kerja." Tanganku langsung gemetar kecil. Karena selama ini, setiap uang yang kuberikan selalu dianggap remeh. Padahal aku bekerja sampai tubuhku hampir tumbang. Tiba-tiba adik iparku ikut masuk dapur sambil tertawa kecil. "Iya, Ma." Sunyi sebentar, lalu, penghasilan Bak paling juga cuma cukup buat beli bedak. Mereka tertawa kecil bersama. Sedangkan aku,
Berdiri diam sambil menahan panas di mata. Karena lucunya, orang-orang yang paling merendahkan penghasilanku adalah orang yang paling sering menikmati hasil kerjaku. Aku sering diam-diam membelikan kebutuhan rumah, bayar belanja, membantu beli obat ibu mertua. Bahkan beberapa kali, aku diam-diam membantu suamiku melunasi cicilan motornya. Tapi tidak ada yang tahu. Dan mungkin, mereka memang tidak peduli. Malam itu aku akhirnya masuk kamar sambil membawa makanan untuk suamiku. Dia sedang duduk memainkan ponsel. Wajahnya terlihat lelah habis kerja. Aku tersenyum kecil sambil menyimpan piring di meja. Makan dulu, Mas. Dia mengangguk pelan. Lalu tanpa melihat wajahku berkata, Mama ngomel lagi. Dadaku langsung terasa sesak. Karena ternyata, dia tahu. Dia sadar ibunya sering menyakitiku. Aku duduk pelan di samping tempat tidur. Lalu mencoba tersenyum. Nggak apa-apa kok. Dan seperti biasa, aku bohong lagi. Karena aku tidak mau suamiku terbebani. Tapi malam itu, entah kenapa aku sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Air mataku akhirnya jatuh pelan. Suamiku langsung menoleh kaget. Loh, kamu nangis? Aku buru-buru menghapus air mata. Enggak. Tapi suaraku langsung pecah. Dan detik itu, semua rasa sakit yang selama ini kutahan mulai keluar. Aku capek, Mas. Tangisku mulai pecah. Aku kerja. Aku bantu rumah. Tapi aku selalu dianggap nggak berguna. Suamiku langsung diam. Wajahnya terlihat bingung. Sedangkan aku, akhirnya memberanikan diri mengatakan sesuatu yang selama ini kupendam. Apa aku memang serendah itu di mata keluarga kamu? Ruangan langsung sunyi. Aku menatap suamiku penuh harap. Berharap malam itu dia membelaku. Berharap dia bilang aku berharga. Tapi jawaban suamiku justru membuat dadaku makin hancur. Dia menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, Mama memang keras. Sunyi sebentar. Lalu, kamu sabar aja ya. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena lagi-lagi, aku diminta mengalah. Aku diminta sabar. Seolah rasa sakitku bukan sesuatu yang penting. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku bekerja sampai tubuhku capek demi rumah tangga ini. Tapi yang kudapat cuma, sabar aja. Malam itu aku memalingkan wajah sambil menangis diam-diam. Dan saat suamiku tertidur, aku duduk sendirian di lantai kamar sambil memeluk lutut. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Karena semakin hari, aku mulai merasa bukan bagian dari keluarga itu. Aku cuma perempuan yang kebetulan menikah dengan anak mereka. Dan aku belum tahu, beberapa hari lagi, adik iparku akan mulai melakukan sesuatu yang membuat rumah tanggaku perlahan hancur. Adik iparku mulai memanas-manasi. Sejak awal, adik iparku memang tidak pernah menyukaiku. Entah karena dia terlalu sayang pada kakaknya, atau karena dia memang malu punya kakak ipar sepertiku. Yang jelas, setiap aku ada di rumah, selalu ada saja kalimat yang bikin dadaku sakit. Dan anehnya, semakin lama, sikapnya makin menjadi-jadi. Pagi itu aku sedang mencuci baju di belakang rumah. Tumpukan cucian tinggi sekali. Karena selain mencuci pakaian sendiri dan suami, aku juga sering diminta membantu mencuci baju keluarga rumah itu. Awalnya aku ikhlas. Aku pikir itu bagian dari belajar jadi menantu. Tapi lama-lama, aku sadar mereka mulai menganggap semua itu kewajiban, bukan bantuan. Tanganku masih sibuk menyikat baju saat suara adik iparku terdengar dari dapur. Dia sedang ngobrol dengan ibu mertuaku. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai akhirnya, aku mendengar namaku disebut. Mama nggak capek apa lihat kakak terus dibebanin istri kayak gitu? Tanganku langsung berhenti bergerak.
Dadaku terasa tidak enak. Aku diam sambil mendengarkan. Lalu suara ibu mertuaku terdengar pelan. Ya mau gimana lagi? Dan jawaban adik iparku setelah itu, langsung membuat air mataku jatuh. Kalau kakak nikah sama perempuan lain? Sunyi sebentar, lalu, mungkin hidupnya udah enak sekarang. Tanganku langsung gemetar memegang baju basah. Karena mereka bicara tentang aku, seolah aku cuma kesalahan besar dalam hidup suamiku. Aku mencoba tetap diam. Tapi suara mereka makin jelas terdengar. Lihat tuh. Adik iparku kembali berkata sambil tertawa kecil. Gaji kecil, keluarga biasa, muka juga biasa aja. Mereka tertawa kecil bersama. Dan saat itu, aku benar-benar merasa harga diriku diinjak habis-habisan. Air mataku jatuh ke ember cucian. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis keras. Karena jujur, aku sudah terlalu capek. Capek jadi bahan hinaan di rumah sendiri. Capek selalu dianggap tidak pantas. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menghapus air mata. Dan saat menoleh, suamiku sudah berdiri di belakangku. Wajahnya terlihat bingung. Kamu kenapa? Aku langsung menggeleng cepat. Nggak apa-apa. Karena seperti biasa, aku tidak ingin membuat dia terjebak di tengah keluarganya sendiri. Tapi entah kenapa, hari itu aku benar-benar tidak kuat lagi. Air mataku malah jatuh semakin deras. Suamiku langsung panik. Kenapa nangis? Aku menunduk sambil memegang baju erat-erat. Lalu berkata lirih. Kalau aku pergi. Tangisku mulai pecah. Keluarga kamu bakal lebih bahagia ya? Suamiku langsung diam. Dan keheningan itu, entah kenapa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Beberapa detik kemudian dia akhirnya berkata pelan. Kamu jangan dengerin omongan mereka. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Setiap aku disakiti, aku cuma diminta tidak mendengarkan. Bukan dibela. Bukan dipertahankan. Aku menatapnya sambil air mata terus jatuh. Tapi mereka ngomong begitu setiap hari. Dan kamu selalu diam. Wajah suamiku langsung berubah. Dia terlihat bersalah. Tapi tetap saja, dia tidak mengatakan apapun untuk membelaku. Dan itulah yang paling menghancurkan. Karena terkadang, diamnya orang yang kita cintai, lebih menyakitkan daripada hinaan orang lain. Malam harinya, aku sedang membereskan meja makan saat adik iparku tiba-tiba duduk di depan suamiku. Lalu dengan sengaja berkata cukup keras supaya aku mendengar. Kemarin aku ketemu anak temennya mama. Suamiku cuma diam makan. Sedangkan aku mulai merasa tidak nyaman. Adik iparku melanjutkan sambil tersenyum sinis. Cantik. Kerja di bank. Sunyi sebentar, lalu, cocok banget sebenarnya kalau jadi istri kakak. Sendok di tanganku langsung berhenti bergerak. Dadaku panas sekali, sedangkan ibu mertuaku malah ikut menyahut. Nah itu. Bukan kayak sekarang. Air mataku langsung menggenang lagi. Dan yang paling membuatku hancur. Suamiku tetap diam. Tidak marah. Tidak membela. Tidak menghentikan mereka. Aku langsung berdiri cepat lalu membawa piring ke dapur sebelum tangisku pecah di depan mereka. Dan malam itu, sambil mencuci piring sendirian, aku mulai sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin, keluarga itu memang sedang perlahan mendorong suamiku untuk meninggalkan aku. Suamiku selalu memilih diam. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur sambil mencuci piring. Air keran terus mengalir. Tanganku bergerak pelan membersihkan sisa makanan. Tapi pikiranku masih penuh dengan ucapan keluarga suamiku tadi. Cantik, kerja di bank, cocok jadi istri kakak. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam. Tidak marah.
Tidak membela. Tidak mengatakan kalau dia sudah punya istri yang harus dihargai. Aku menggigit bibir kuat-kuat sambil menahan tangis. Karena semakin hari, aku semakin merasa seperti orang asing di rumah itu. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Aku buru-buru menghapus air mata. Dan saat menoleh, suamiku berdiri di pintu dapur sambil menatapku pelan. Masih belum selesai. Aku mengangguk kecil tanpa berani menatap wajahnya. Karena jujur, aku takut menangis lagi. Suamiku berjalan mendekat lalu bersandar di meja dapur. Beberapa detik suasana hening. Sampai akhirnya dia berkata pelan, "Kamu jangan dimasukin hati omongan mereka." Dadaku langsung terasa makin sakit. Karena lagi-lagi, aku cuma diminta sabar. Aku menaruh piring perlahan. Lalu akhirnya memberanikan diri bicara. "Mas." Suaraku gemetar. "Kenapa kamu gak pernah bela aku?" Ruangan langsung sunyi. Suamiku terlihat kaget mendengar pertanyaanku. Sedangkan aku, air mataku mulai jatuh lagi tanpa bisa ditahan. Aku dihina tiap hari. Tangisku mulai pecah. Aku dibanding-bandingin. Aku dianggap beban. Napasku mulai tidak teratur. Tapi kamu selalu diam. Suamiku langsung menunduk. Wajahnya terlihat bersalah. Tapi tetap saja, dia tidak langsung menjawab. Dan diam itu, lagi-lagi menghancurkan aku. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku sampai harus meminta dibela oleh suamiku sendiri. Padahal seharusnya, itu hal yang paling sederhana dalam pernikahan. Beberapa detik kemudian, suamiku akhirnya berkata pelan, "Aku nggak mau rumah makin ribut." Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena ternyata, ketenangan rumah lebih penting daripada luka istrinya sendiri. Aku memalingkan wajah sambil menutup mulut. Dadaku sakit sekali malam itu. Jadi aku yang harus terus sakit supaya rumah ini tenang. Suamiku langsung mendekat. Bukan gitu maksud aku. Tapi aku menggeleng cepat. Karena aku sudah terlalu lelah mendengar penjelasan. Yang kubutuhkan bukan alasan. Aku cuma ingin dipilih. Dipertahankan. Dibela. Itu saja. Tiba-tiba dari ruang tengah terdengar suara ibu mertuaku. "Nak." Suamiku langsung menoleh refleks. Dan detik itu, aku merasa kalah lagi. Karena setiap kali ibunya memanggil, aku selalu tahu siapa yang akan dia pilih lebih dulu. Suamiku menatapku sebentar. Lalu berkata pelan, "Udah jangan nangis ya." Dan setelah itu, dia keluar meninggalkan dapur. Tangisku langsung pecah begitu pintu dapur tertutup. Karena bahkan setelah melihat aku hancur, dia tetap pergi. Aku terduduk pelan di lantai dapur sambil menangis sesenggukan. Tanganku menutup wajah sendiri. Aku benar-benar capek. Capek jadi perempuan yang terus disuruh mengerti. Capek jadi istri yang harus selalu sabar. Capek mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar berdiri di sampingku. Malam makin larut. Semua orang akhirnya masuk kamar. Sedangkan aku masih duduk sendiri di dapur sampai lampu ruang tengah dimatikan. Dan saat aku akhirnya masuk kamar, suamiku sudah tertidur membelakangiku. Aku berdiri lama menatap punggungnya. Lalu air mataku jatuh lagi. Karena lelaki yang paling kucintai, perlahan mulai jadi orang yang paling sering melukai aku tanpa sadar. Aku akhirnya berbaring pelan di sisi tempat tidur. Menatap langit-langit kamar dalam gelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai membayangkan bagaimana hidupku kalau suatu hari aku benar-benar pergi dari rumah itu. Tapi aku belum tahu, beberapa hari lagi, aku akan dipermalukan di depan seluruh keluarga besar, dan kejadian itu akan menjadi awal kehancuran keluarga suamiku sendiri. Aku dipermalukan saat acara keluarga. Hari Minggu itu, rumah mertua mendadak ramai sejak pagi. Karpet digelar. Meja makan dipenuhi makanan.
Saudara-saudara mulai berdatangan sambil tertawa dan bercanda. Aku berdiri di dapur sejak subuh membantu semuanya. Memotong buah, menyeduh minuman, mengangkat piring besar berkali-kali sampai tanganku pegal. Karena seperti biasa, setiap ada acara keluarga, aku otomatis jadi orang paling sibuk di rumah itu. Sedangkan yang lain, duduk manis sambil ngobrol. Kadang aku bertanya dalam hati, aku ini menantu atau pembantu? Tapi seperti biasa, aku memilih diam. Karena aku masih berharap, suatu hari nanti keluarga itu akan menerimaku dengan tulus. Meski semakin hari, harapan itu mulai terasa bodoh. Siang harinya, semua keluarga besar berkumpul di ruang makan. Suasana ramai sekali, tawa terdengar di mana-mana. Sedangkan aku masih mondar-mandir membawa makanan dari dapur. Sampai akhirnya, aku duduk sebentar di ujung meja karena kakiku benar-benar sakit. Tapi baru beberapa detik duduk, ibu mertuaku langsung berkata cukup keras. Yang kerja jangan buru-buru makan. Ruangan langsung sedikit hening. Aku langsung menunduk malu. Beliau lalu melanjutkan sambil tersenyum kecil. Tamu dulu yang makan. Dadaku langsung terasa panas. Karena lagi-lagi, aku diperlakukan bukan seperti keluarga. Aku menatap pelan semua orang di meja makan. Tidak ada yang membelaku, bahkan beberapa malah tersenyum kecil seolah itu lucu. Aku perlahan berdiri lagi sambil menahan malu. Dan saat aku hendak kembali ke dapur, salah satu tante tiba-tiba berkata, sini dulu." Aku berhenti pelan. Beliau menatapku dari atas sampai bawah, lalu berkata sambil tertawa kecil, "Kamu sekarang kerja apa sih?" Aku menjawab pelan, "Masih kerja di toko, Tante." Beliau langsung mengangguk kecil. Lalu, "Oh pantes." Sunyi sebentar, makanya kelihatan capek terus. Beberapa orang tertawa kecil. Tanganku mulai dingin. Tapi sebelum aku sempat pergi, adik iparku langsung ikut bicara. "Ya gimana nggak capek? Gajinya kecil tapi gaya hidup numpang keluarga orang." Ruangan langsung dipenuhi suara tawa. Dan saat itu, aku benar-benar ingin menghilang. Air mataku langsung menggenang. Aku buru-buru menunduk supaya tidak ada yang melihat. Tapi hinaan mereka belum berhenti. Salah satu om bahkan berkata sambil bercanda, "Untung anak kalian masih mau sama dia." Mereka tertawa lagi. Sedangkan aku, sudah hampir tidak bisa bernapas menahan sakit hati. Aku melirik cepat ke arah suamiku. Dan seperti biasa, dia diam. Tangannya sibuk memainkan gelas. Matanya bahkan tidak berani melihat ke arahku. Dadaku langsung terasa hancur. Karena lagi-lagi, aku sendirian. Tiba-tiba ibu mertuaku berkata sambil menghela napas dramatis, "Saya tuh sebenarnya sedih lihat anak saya." Sunyi sebentar, lalu, "Harus nanggung hidup berat begini." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku gemetar. Karena di depan semua orang, beliau terang-terangan menganggap aku beban hidup anaknya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap diam. Tidak marah, tidak membela, tidak mengatakan kalau aku istrinya. Aku langsung berdiri cepat. Karena kalau aku tetap di situ, aku pasti menangis di depan semua orang. Tapi saat aku mau melangkah pergi, adik iparku tiba-tiba berkata cukup keras, "Kalau kakak cerai sekarang juga masih gampang cari yang lebih bagus." Ruangan langsung mendadak sunyi. Beberapa orang terlihat kaget, tapi tidak ada yang menegur dia. Air mataku langsung jatuh saat itu juga. Tanganku gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri menatap suamiku tepat di depan semua keluarganya. Aku menunggu. Aku berharap. Sekali saja, tolong bela aku. Tolong pilih aku. Tolong hentikan semua ini. Tapi yang keluar dari mulut suamiku malam itu, justru membuat seluruh hatiku runtuh. Dia berkata pelan,
Udah jangan bahas begitu. Hanya itu. Hanya kalimat kecil itu. Bukan pembelaan. Bukan kemarahan. Bukan penolakan. Air mataku langsung jatuh semakin deras. Karena malam itu, aku sadar sesuatu yang paling menyakitkan. Aku mungkin terlalu mencintai lelaki yang tidak pernah benar-benar berani mempertahankan aku. Dan setelah acara keluarga selesai malam itu, aku belum tahu, sebuah rahasia besar tentang rumah yang mereka banggakan akan mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Sebuah rahasia finansial mulai terbongkar. Malam setelah acara keluarga itu selesai, rumah akhirnya kembali sepi. Piring kotor menumpuk di dapur. Karpet mulai digulung. Sedangkan aku masih berdiri sendirian membersihkan semuanya. Seperti biasa. Karena setiap ada acara keluarga, yang paling terakhir istirahat selalu aku. Tanganku pegal. Pinggangku sakit. Tapi rasa sakit itu kalah jauh dibanding sakit di hatiku malam itu. Kalimat adik iparku terus terngiang di kepala. Kalau kakak cerai sekarang juga masih gampang cari yang lebih bagus. Dan yang paling menghancurkan, suamiku tetap tidak membelaku. Aku mencuci piring sambil menangis diam-diam. Air mataku jatuh bercampur air sabun. Karena jujur, malam itu aku benar-benar merasa tidak berharga. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Aku buru-buru menghapus air mata. Kupikir suamiku datang. Tapi ternyata ibu mertuaku. Beliau berdiri di pintu dapur sambil melipat tangan di dada. Tatapannya dingin seperti biasa. Besok jangan bangun siang. Aku langsung mengangguk kecil. Iya, Bu. Beliau lalu melihat meja dapur yang masih berantakan. Lalu berkata dengan nada sinis. Kalau kerja yang becus. Dadaku langsung sesak lagi. Karena bahkan setelah aku membereskan rumah sendirian, aku tetap dianggap tidak becus. Beliau akhirnya pergi sambil mendengus kecil. Dan aku hanya bisa diam sambil menahan tangis. Beberapa menit kemudian, lampu ruang tengah dimatikan. Semua orang masuk kamar. Sedangkan aku masih menyapu lantai sendirian. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Di bawah meja ruang tamu, ada beberapa lembar kertas berserakan. Aku awalnya tidak terlalu peduli. Kupikir cuma tagihan biasa. Tapi saat aku memungutnya, dadaku langsung terasa tidak enak. Karena di bagian atas kertas itu tertulis besar. Surat peringatan tunggakan. Tanganku langsung dingin. Aku membaca pelan isi surat itu. Dan semakin kubaca, napasku makin terasa berat. Tunggakan cicilan rumah. Sudah beberapa bulan belum dibayar. Jumlahnya sangat besar. Aku langsung membeku. Karena selama ini, keluarga suamiku selalu terlihat hidup berkecukupan. Rumah besar. Mobil bagus. Penampilan mewah. Tapi surat itu menceritakan sesuatu yang berbeda. Aku buru-buru membalik lembar berikutnya. Dan kali ini, aku benar-benar shock. Ada surat tagihan kartu kredit, pinjaman bank, bahkan ancaman penyitaan aset. Tanganku mulai gemetar hebat, karena sekarang aku mulai mengerti sesuatu. Keluarga ini ternyata sedang tidak baik-baik saja. Dan tiba-tiba, aku teringat satu hal. Belakangan ini ibu mertuaku memang sering marah soal uang. Suamiku juga mulai sering terlihat stres. Tapi setiap kali kutanya, dia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Aku berdiri diam sambil memegang surat-surat itu. Pikiranku kacau. Karena rumah yang selama ini mereka banggakan, ternyata hampir hancur. Tiba-tiba suara pintu kamar terbuka. Aku langsung panik. Dan saat melihat suamiku keluar, aku buru-buru menyembunyikan surat itu di belakang tubuhku. Tapi terlambat. Matanya langsung melihat kertas di tanganku. Wajahnya berubah pucat seketika. Kamu baca itu? Dadaku langsung berdebar tidak tenang. Aku menatapnya pelan.
lalu berkata lirih, "Mas." Tanganku gemetar. "Rumah ini kenapa?" Suamiku langsung diam. Wajahnya terlihat sangat tegang. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat ketakutan besar di mata lelaki itu. Dia berjalan cepat mendekat lalu mengambil surat itu dari tanganku. Gerakannya buru-buru sekali. Seolah takut aku membaca lebih banyak. Aku langsung menahan tangannya. "Mas." Air mataku mulai jatuh lagi. "Kamu bohongin aku." "Ini." Suamiku memalingkan wajah. Dan detik itu, aku tahu. Semua yang kubaca memang benar. Rumah besar yang selama ini dipakai keluarganya untuk merendahkan aku, ternyata berdiri di atas hutang yang hampir menghancurkan mereka sendiri. Beberapa detik kemudian, suamiku akhirnya berkata pelan, "Rumah ini mau disita." Seluruh tubuhku langsung lemas, karena kalimat itu mengubah semuanya dalam sekejap. Dan yang lebih mengejutkan lagi, aku belum tahu, keluarga suamiku ternyata sudah punya rencana besar, dan aku adalah bagian dari rencana itu. Rumah yang mereka banggakan ternyata bermasalah. Aku berdiri diam di ruang tengah sambil menatap suamiku tidak percaya. Tanganku masih dingin setelah membaca semua surat tagihan itu. Sedangkan suamiku terlihat seperti orang yang baru kehilangan napas. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar ketakutan. Rumah ini mau disita. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku menatap sekeliling rumah besar itu. Lantai marmer, lemari mahal, sofa mewah. Semua yang selama ini dipakai keluarganya untuk membuatku merasa kecil. Ternyata hanya topeng. Topeng untuk menutupi kehancuran mereka sendiri. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena tiba-tiba semua hinaan mereka terasa sangat ironis. Aku yang selalu dianggap miskin, ternyata hidup lebih jujur daripada mereka. Aku menatap suamiku sambil suara gemetar. "Sejak kapan?" Dia langsung menunduk. Tangannya meremas surat itu kuat-kuat. Lalu berkata pelan, "Udah lama?" Dadaku langsung makin sesak. "Dan kamu nggak pernah cerita?" Suamiku mengusap wajahnya frustasi. "Aku nggak mau kamu kepikiran." Aku langsung tertawa kecil pahit. "Lucu ya? Aku dianggap tidak pantas jadi bagian keluarga. Tapi diam-diam, aku juga tidak dianggap pantas tahu masalah mereka." Aku memegang dada sendiri yang terasa sesak. "Mama, kamu terus hina aku." Air mataku jatuh lagi. Padahal rumah ini bahkan hampir disita. Suamiku langsung menutup mata. Karena dia tahu, aku benar. Selama ini keluarganya terus merendahkan aku seolah mereka hidup paling sempurna. Padahal kenyataannya, mereka sedang tenggelam dalam hutang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari tangga. Ibu mertuaku turun dengan wajah kesal. Dan saat melihat surat di tangan suamiku, wajah beliau langsung berubah pucat. "Kamu nunjukin itu ke dia?" Suasana langsung tegang. Aku menatap ibu mertuaku pelan. Sedangkan beliau langsung berjalan cepat merebut surat itu. Tangannya gemetar. "Ini urusan keluarga." Kalimat itu langsung membuat dadaku panas. Karena meski aku sudah menikah dengan anaknya, aku tetap dianggap bukan keluarga. Aku menahan air mata lalu berkata lirih, "Jadi selama ini, saya cuma cukup dianggap keluarga kalau disuruh bantu kerja rumah." Ibu mertuaku langsung diam. Tapi beberapa detik kemudian, beliau malah berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. "Kalau bukan karena anak saya," tatapannya tajam sekali, "kamu nggak akan tinggal di rumah sebagus ini." Air mataku langsung jatuh lagi. Karena bahkan di saat rumah mereka hampir hancur, beliau masih memilih merendahkan aku. Suamiku langsung terlihat panik. Udah." Tapi ibu mertuaku semakin emosi. "Mama capek."
Tangannya menunjuk ke arahku. Sejak perempuan ini masuk rumah, masalah nggak berhenti-berhenti. Dadaku langsung terasa kosong. Karena lagi-lagi, aku dijadikan kambing hitam. Aku menatap suamiku. Dan malam itu, aku benar-benar berharap dia akhirnya bicara. Tolong sekali saja, pilih aku. Tapi suamiku cuma berdiri diam dengan wajah penuh tekanan. Sedangkan ibu mertuaku terus menangis histeris. Rumah ini mau disita. Kita malu sama orang-orang. Lalu tiba-tiba, beliau mengatakan sesuatu yang membuat seluruh suasana langsung hening. Kalau kamu nggak nikah sama dia, sunyi sebentar, lalu, hidup kamu nggak bakal sehancur ini. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa kekuatanku malam itu. Air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. Karena lagi-lagi, aku yang disalahkan atas semua kegagalan mereka. Padahal aku tidak pernah meminta apa-apa dari keluarga itu. Aku bahkan bekerja membantu rumah tangga. Aku bertahan dihina bertahun-tahun. Tapi tetap saja, aku dianggap sumber masalah. Aku akhirnya mundur pelan sambil menangis. Karena kalau aku tetap di situ, aku pasti benar-benar hancur. Tapi sebelum aku pergi, aku mendengar ibu mertuaku berkata pelan pada suamiku, "Kalau mau rumah ini selamat, ini. Lalu, kamu harus pilih keluarga kamu, atau dia." Dan malam itu, aku belum tahu, kalimat itu akan menjadi awal dari keputusan paling menyakitkan dalam hidup kami. Ibu mertuaku memaksaku pergi. Malam itu, setelah kalimat ibu mertuaku terdengar di ruang tengah, rumah langsung terasa sangat dingin. Kalau mau rumah ini selamat, kamu harus pilih keluarga kamu atau dia. Aku berdiri diam di ujung lorong sambil menahan tangis. Tanganku gemetar. Dadaku sesak sampai sulit bernapas. Karena untuk pertama kalinya, ibu mertuaku tidak lagi menyindir secara halus. Beliau terang-terangan ingin menyingkirkanku dari rumah itu. Dan yang paling membuatku takut, aku tidak tahu siapa yang akan dipilih suamiku. Aku menoleh pelan ke arah ruang tengah. Suamiku masih berdiri membeku. Wajahnya penuh tekanan. Sedangkan ibu mertuaku menangis sambil memegang kepalanya sendiri. Mama udah capek hidup begini. Tangis beliau pecah. Hutang di mana-mana. Rumah hampir disita. Lalu tatapannya kembali mengarah padaku. Tajam. Penuh kebencian. Dan semua mulai sejak perempuan itu masuk rumah ini. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena sekali lagi, aku dijadikan penyebab semua kehancuran mereka. Padahal aku bahkan baru tahu rumah itu punya hutang malam ini. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis keras. Karena jujur, aku mulai lelah membela diri. Tiba-tiba adik iparku ikut turun dari tangga. Dan bukannya menenangkan suasana, dia malah memperkeruh semuanya. Mama benar. Dia berdiri di samping ibunya sambil melipat tangan di dada. Sejak kakak nikah sama dia, sunyi sebentar, lalu, hidup keluarga kita jadi berantakan. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Dadaku panas sekali, karena orang-orang ini benar-benar tidak punya hati. Aku bekerja. Aku membantu rumah. Aku bertahan dihina bertahun-tahun. Tapi tetap saja, aku dianggap sumber kesialan. Aku akhirnya menatap suamiku sambil menangis. Dan malam itu, aku benar-benar berharap dia bicara. Sekali saja. Tolong pilih aku. Tolong bilang aku bukan penyebab semua ini. Tapi suasana malah semakin hancur saat ibu mertuaku tiba-tiba menunjuk pintu rumah. Kalau dia masih tinggal di sini, tangannya gemetar karena marah. Mama yang keluar. Ruangan langsung sunyi total. Air mataku jatuh makin deras. Karena aku tahu, itu bukan ancaman biasa. Ibu mertuaku benar-benar serius. Suamiku langsung terlihat panik. "Ma, jangan gitu.
Tapi ibu mertuaku menangis makin keras. Mama nggak mau rumah ini hancur gara-gara perempuan itu. Lalu beliau menatapku dengan mata penuh amarah. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan seluruh harga diriku malam itu. Kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku langsung membeku. Tanganku dingin. Napasku tercekat. Karena meski selama ini aku sering dihina, aku tidak pernah benar-benar membayangkan akan diusir seperti ini. Aku menatap suamiku penuh harap. Air mataku terus jatuh. Aku menunggu. Aku berharap. Tolong, jangan diam lagi. Tapi suamiku malah terlihat makin bingung. Dia memegang kepalanya sendiri frustasi. Sedangkan ibu dan adiknya terus menekannya. Pilih sekarang. Keluarga atau istri kamu. Suasana rumah langsung penuh teriakan. Dan aku berdiri di tengah semuanya seperti orang asing. Air mataku jatuh tanpa henti. Karena malam itu, aku benar-benar merasa sendirian. Aku akhirnya menghapus air mata kasar-kasar. Lalu berjalan pelan menuju kamar. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang mengejarku. Aku masuk kamar sambil menutup pintu perlahan. Dan begitu pintu tertutup, tangisku langsung pecah. Aku terduduk di lantai sambil menutup wajah sendiri. Tubuhku gemetar hebat. Karena setelah semua yang kulakukan untuk keluarga itu, akhirnya aku tetap dibuang. Aku mulai memasukkan bajuku ke dalam tas dengan tangan gemetar. Setiap lipatan baju terasa seperti kenangan yang sedang dihancurkan. Air mataku terus jatuh membasahi pakaian. Dan yang paling menyakitkan, suamiku belum juga masuk kamar. Belum juga datang memilih aku. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku masih berharap dibela. Bahkan setelah diusir seperti ini, tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Aku langsung menoleh cepat. Dan saat melihat suamiku berdiri di sana dengan mata merah, dadaku langsung berdebar keras. Karena malam itu, aku tahu, beberapa detik lagi, lelaki itu akan menentukan, apakah aku masih punya rumah tangga, atau kehilangan semuanya sekaligus. Ceraikan dia atau keluar dari rumah. Pintu kamar tertutup pelan setelah suamiku masuk. Aku masih duduk di lantai sambil memeluk tas berisi pakaianku. Air mataku belum berhenti sejak tadi. Sedangkan suamiku berdiri diam di dekat pintu dengan wajah hancur. Matanya merah. Napasnya berat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar kehilangan arah. Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Hanya suara tangisku yang terdengar pelan. Aku menatapnya sambil menahan sesak di dada. Lalu berkata lirih, "Jadi, aku harus pergi." Suamiku langsung memejamkan mata. Tangannya mengepal kuat. Seolah pertanyaan itu terlalu menyakitkan untuk dijawab. Tapi sebelum dia sempat bicara, suara ibu mertuaku kembali terdengar dari luar kamar. Keras, penuh emosi. "Nak." Suamiku langsung menoleh refleks. Dan entah kenapa, gerakan kecil itu langsung membuat hatiku makin sakit. Karena bahkan di saat seperti ini, dia masih otomatis memilih mendengar ibunya lebih dulu. Pintu kamar tiba-tiba dibuka kasar. Ibu mertuaku masuk dengan mata sembab karena menangis. Sedangkan adik iparku berdiri di belakang sambil melipat tangan di dada. Tatapannya tajam ke arahku. Penuh kemenangan. Ibu mertuaku langsung menunjukku tanpa basa-basi. Mama nggak mau dia tinggal di rumah ini lagi. Air mataku langsung jatuh lagi. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis keras di depan mereka. Tapi malam itu, harga diriku benar-benar dihancurkan sampai habis. Suamiku mencoba bicara pelan. "Ma, jangan sekarang." Tapi ibu mertuaku langsung memotong sambil berteriak. "Sekarang." Ruangan langsung hening. Beliau menangis sambil memegang dadanya sendiri. Rumah ini hampir disita. Hutang numpuk. Keluarga kita hancur.
Lalu tatapannya kembali mengarah padaku. Dan kalimat berikutnya langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Mama nggak mau perempuan pembawa sial itu tetap di sini. Aku langsung menutup mulut sambil menangis. Karena sejahat apapun mereka padaku, aku tidak pernah membayangkan akan disebut pembawa sial. Padahal selama ini, aku justru bertahan membantu rumah itu sebisaku. Aku bekerja. Aku membantu bayar kebutuhan rumah. Aku mengalah terus. Tapi tetap saja, aku dibenci. Adik iparku langsung ikut bicara dengan nada sinis. Kalau kakak masih pilih dia? Sunyi sebentar, lalu, jangan harap dapat bagian rumah ini. Dadaku langsung sesak, karena sekarang semuanya mulai jelas. Ini bukan cuma soal kebencian. Ini soal warisan. Soal rumah. Soal harta. Dan mereka sedang memaksa suamiku memilih. Aku menatap suamiku dengan air mata terus jatuh. Wajahnya benar-benar kacau sekarang. Dia melihat ibunya. Lalu melihat aku. Dan aku bisa melihat, lelaki itu sedang hancur di tengah dua pilihan paling berat dalam hidupnya. Ibu mertuaku melangkah mendekat sambil menangis keras. Mama yang melahirkan kamu. Mama yang besarin kamu. Tangannya memukul dada sendiri. Sekarang kamu mau buang keluarga demi perempuan itu. Suasana makin panas. Sedangkan aku sudah hampir tidak kuat berdiri. Aku akhirnya berkata lirih sambil menangis. Kalau memang aku bikin semuanya susah, tangisku mulai pecah. Aku pergi aja. Suamiku langsung menoleh cepat ke arahku. Matanya langsung panik. Tapi aku tersenyum kecil pahit. Karena mungkin, itu memang jalan terbaik. Aku capek jadi alasan pertengkaran keluarga mereka. Aku capek jadi perempuan yang selalu dianggap penyebab masalah. Aku mulai menarik tasku pelan. Dan saat aku melangkah menuju pintu, tiba-tiba tangan suamiku langsung menggenggam pergelangan tanganku erat. Aku langsung membeku. Tangannya gemetar. Napasnya berat. Dan beberapa detik kemudian, dia berkata dengan suara paling hancur yang pernah kudengar. Jangan pergi. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena untuk pertama kalinya, dia menahanku. Tapi semuanya belum selesai. Karena ibu mertuaku langsung berteriak histeris. Kalau kamu pilih dia. Sunyi sesaat. Lalu, keluar dari rumah ini sekarang juga. Ruangan langsung sunyi total. Jantungku berdebar sangat keras. Sedangkan suamiku masih menggenggam tanganku erat. Dan malam itu, aku belum tahu, keputusan yang akan diambilnya beberapa detik lagi, akan menghancurkan keluarganya sendiri selamanya. Keputusan suamiku mengecewakan semua orang. Ruangan malam itu benar-benar terasa mencekam. Tanganku masih digenggam erat oleh suamiku. Sedangkan ibu mertuaku berdiri di depan kami sambil menangis histeris. Kalau kamu pilih dia, keluar dari rumah ini sekarang juga. Kalimat itu menggema di seluruh rumah. Dadaku berdebar sangat keras. Air mataku terus jatuh tanpa henti. Karena aku tahu, malam itu hidup kami akan berubah selamanya. Aku menatap suamiku dengan napas gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut mendengar jawabannya. Karena selama ini, dia selalu memilih diam. Selalu memilih aman. Selalu mengalah demi keluarganya. Dan jujur, aku tidak yakin malam ini akan berbeda. Ibu mertuaku terus menangis sambil memegang dada sendiri. Mama cuma mau yang terbaik buat kamu. Adik iparku ikut menyahut tajam. Kalau kakak keluar sekarang, sunyi sebentar, lalu, jangan harap balik lagi. Tanganku langsung dingin. Karena aku tahu, rumah itu satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki keluarga mereka. Kalau suamiku keluar malam itu, kami benar-benar harus memulai semuanya dari nol. Aku menatap suamiku perlahan. Dan saat melihat wajahnya, dadaku langsung sesak.
karena lelaki itu sedang menangis. Air matanya jatuh diam-diam. Tangannya menggenggam tanganku makin erat. Lalu akhirnya, dia berkata pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Aku capek. Ibu mertuaku langsung membeku. Sedangkan suamiku melanjutkan dengan suara gemetar. Aku capek lihat istri aku dihina tiap hari. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena selama bertahun-tahun menikah, baru malam itu aku mendengar dia benar-benar membelaku. Ibu mertuaku langsung menggeleng cepat. Mama nggak pernah hina dia. Suamiku langsung tertawa kecil pahit sambil menangis. Mama bilang dia pembawa sial. Ini. Mama bilang hidup aku hancur gara-gara dia. Napasnya mulai berat. Padahal selama ini, tangannya menggenggam tanganku erat sekali. Lalu, dia yang paling banyak bertahan buat aku. Ruangan langsung hening total. Aku menangis makin keras. Karena untuk pertama kalinya, lelaki itu benar-benar melihat semua perjuanganku. Adik iparku langsung emosi. Kakak dibutain sama dia. Tapi suamiku langsung menatap adiknya tajam. Dan jujur, aku belum pernah melihat tatapan seperti itu sebelumnya. Cukup. Suaranya rendah, tapi penuh luka. Selama ini kalian terlalu jahat sama dia. Ibu mertuaku langsung terduduk sambil menangis. Jadi sekarang kamu bela istri kamu dibanding keluarga sendiri. Suamiku memejamkan mata sebentar. Air matanya jatuh lagi. Lalu dia berkata dengan suara paling pelan, tapi paling menghancurkan malam itu. Dia keluarga aku juga. Tangisku langsung pecah. Karena akhirnya, setelah sekian lama, aku dipilih. Bukan disuruh sabar. Bukan disuruh mengerti, tapi benar-benar dipilih. Ibu mertuaku langsung histeris. Beliau memukul dada sendiri sambil menangis keras. Kamu tega ninggalin mama? Suamiku ikut menangis. Karena aku tahu, ini juga menghancurkan dirinya. Dia sangat mencintai keluarganya. Tapi malam itu, dia sadar. Kalau terus diam, aku akan benar-benar hancur. Tiba-tiba suamiku menarik koper kecil dari lemari. Aku langsung membeku. Karena aku tidak menyangka, dia benar-benar serius. Adik iparku langsung panik. Kakak jangan bodoh. Tapi suamiku tetap diam sambil memasukkan beberapa baju ke tas. Tangannya gemetar. Air matanya terus jatuh. Dan saat itu, aku sadar. Keputusan ini bukan kemenangan. Ini luka besar untuk semua orang. Aku memegang lengannya pelan. Mas. Tangisku pecah lagi. Nggak usah. Karena jujur, aku tidak mau jadi alasan dia kehilangan keluarganya. Tapi suamiku malah menggeleng pelan. Lalu menatapku dengan mata merah penuh penyesalan. Aku terlalu lama diam. Ini. Aku nggak mau kehilangan kamu juga. Air mataku langsung jatuh makin deras. Sedangkan ibu mertuaku sekarang benar-benar shock. Beliau tidak pernah menyangka anaknya akan memilih pergi. Dan beberapa menit kemudian, suamiku menggenggam tanganku erat. Lalu berjalan keluar kamar bersamaku. Melewati ruang tengah. Melewati ibunya yang menangis histeris. Melewati keluarga yang menatap kami penuh amarah. Dan saat pintu rumah terbuka malam itu, aku belum tahu, keluarnya kami dari rumah itu, justru akan menjadi awal kehancuran besar keluarga mereka sendiri. Kami keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Malam itu, aku dan suamiku benar-benar keluar dari rumah keluarga itu. Tanpa mobil, tanpa banyak barang, tanpa tahu harus tinggal di mana. Yang kami bawa cuma satu koper kecil, dan hati yang sama-sama hancur. Pintu rumah tertutup keras di belakang kami. Suara tangisan ibu mertuaku masih terdengar sampai halaman. Sedangkan aku, berjalan pelan di samping suamiku sambil terus menangis. Karena semua ini terasa seperti mimpi buruk. Aku tidak pernah membayangkan,
Pernikahanku akan sampai di titik seperti ini. Aku menoleh pelan ke arah rumah besar itu. Rumah yang selama ini membuatku merasa kecil. Rumah yang penuh hinaan. Tapi anehnya, saat benar-benar meninggalkannya, dadaku tetap sakit. Karena bagaimanapun, aku pernah berusaha menganggap tempat itu rumahku juga. Tiba-tiba langkah suamiku berhenti. Aku ikut berhenti lalu menatapnya bingung. Dan saat melihat wajahnya di bawah lampu jalan, air mataku langsung jatuh lagi. Karena lelaki itu sedang menangis diam-diam. Tangannya menutupi wajah sendiri. Bahunya gemetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar runtuh. Aku langsung memegang lengannya pelan. "Mas." Suaraku gemetar. "Kamu nyesel?" Dia langsung menggeleng cepat, lalu memegang tanganku erat. "Aku nyesel bukan karena keluar rumah. Aku nyesel karena terlalu lama biarin kamu disakitin." Tangisku langsung pecah lagi, karena kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini paling ingin ku dengar. Tapi sayangnya, kami harus kehilangan semuanya dulu untuk sampai ke titik ini. Kami akhirnya berjalan menyusuri jalan malam tanpa tujuan jelas. Dompet kami bahkan tidak banyak isi. Karena sebagian besar penghasilan suamiku selama ini habis membantu keluarganya membayar hutang. Ironis ya, keluarga yang paling sering menghina aku, ternyata juga hidup dari pengorbanan anaknya sendiri. Angin malam terasa dingin. Sedangkan pikiranku kacau sekali. Aku takut. Takut kami tidak sanggup hidup sendiri. Takut suamiku suatu hari menyesal memilih aku. Takut semua ini justru menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba suamiku berhenti lagi di depan sebuah warung kecil yang masih buka. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Lalu tersenyum kecil pahit. "Uang kita tinggal segini." Dadaku langsung sesak. Karena aku tahu, dia benar-benar meninggalkan semuanya malam ini. Rumah, keluarga, warisan, rasa aman, semua. Dan itu karena memilih aku. Kami akhirnya duduk di bangku plastik depan warung sambil makan mie instan hangat. Mungkin itu makan malam paling sederhana dalam hidup kami. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa duduk di samping suamiku tanpa rasa takut, tanpa hinaan, tanpa tatapan merendahkan, tanpa suara ibu mertuaku. Aku menunduk sambil memainkan sendok pelan, lalu berkata lirih, "Maafin aku." Suamiku langsung menatapku bingung. "Buat apa?" Air mataku jatuh lagi. "Karena kamu kehilangan keluarga gara-gara aku." Suamiku langsung menggeleng keras, lalu menggenggam tanganku di atas meja. Tatapannya penuh penyesalan. "Bukan gara-gara kamu. Tapi gara-gara aku terlalu lama pengecut." Tangisku langsung pecah lagi, karena malam itu, aku benar-benar melihat lelaki yang selama ini kucintai akhirnya berubah. Tapi hidup tidak langsung jadi mudah setelah kami keluar rumah. Karena beberapa hari kemudian, keluarga besar mulai membicarakan kami di belakang. Ada yang bilang aku perempuan perusak keluarga. Ada yang bilang aku sengaja membuat suamiku durhaka. Bahkan beberapa saudara mulai menjauhi kami. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertuaku menyebarkan cerita seolah aku yang memaksa anaknya keluar rumah. Aku menangis diam-diam saat mendengar semua itu. Karena lagi-lagi, aku dijadikan penjahat. Padahal aku bahkan tidak pernah meminta suamiku memilih aku. Tapi di tengah semua hinaan itu, suamiku akhirnya melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Saat salah satu keluarganya menelepon dan menghina aku, dia langsung berkata tegas, "Kalau kalian hina istri saya lagi..." Sunyi sebentar, lalu, "Saya nggak akan anggap kalian keluarga lagi." Air mataku langsung jatuh saat mendengar itu. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar melindungiku. Dan malam itu, aku belum tahu
Beberapa minggu lagi, kebenaran tentang hutang besar keluarga mereka akan terbongkar ke semua orang. Kebenaran tentang hutang keluarga terbongkar. Beberapa minggu setelah kami keluar dari rumah itu, hidup kami benar-benar berubah total. Aku dan suamiku tinggal di kontrakan kecil pinggir jalan. Kamarnya sempit. Atapnya kadang bocor kalau hujan deras. Dapur cuma cukup untuk satu orang berdiri. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih tenang dibanding saat tinggal di rumah mewah keluarga suamiku. Karena di tempat kecil itu, aku tidak lagi takut dihina setiap hari. Aku bisa makan tanpa merasa jadi beban. Aku bisa tidur tanpa menangis diam-diam. Dan yang paling penting, suamiku akhirnya benar-benar ada di sampingku. Meski hidup kami sekarang jauh lebih susah. Pagi itu, aku sedang menyapu lantai kontrakan saat melihat suamiku duduk diam menatap ponselnya. Wajahnya tegang sekali. Aku langsung merasa tidak enak. "Mas, kenapa?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya terus menggenggam ponsel erat. Lalu beberapa detik kemudian, dia menunjukkan layar itu padaku. Dadaku langsung terasa dingin. Karena di sana, ada berita tentang rumah keluarganya. Rumah mewah terancam disita karena tunggakan hutang. Aku langsung membeku. Tanganku gemetar memegang ponsel. Karena ternyata, semuanya mulai terbongkar ke publik. Aku membaca isi berita itu pelan-pelan. Dan semakin kubaca, napasku makin berat. Ternyata hutang keluarga mereka jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Bukan cuma cicilan rumah, tapi juga pinjaman bisnis, kartu kredit. Bahkan beberapa aset sudah mulai disita bank. Air mataku langsung menggenang. Karena sekarang aku mulai mengerti, kenapa ibu mertuaku begitu panik waktu itu. Mereka sebenarnya sudah hampir jatuh, tapi terlalu sibuk menjaga gengsi. Aku duduk pelan di samping suamiku, lalu bertanya lirih, "Kamu udah tahu?" Dia mengangguk pelan. Wajahnya terlihat sangat lelah. "Sebenarnya udah lama. Ini, Mama pinjam uang kemana-mana buat nutup hutang lama." Dadaku langsung sesak. Karena selama ini, keluarga itu terlihat hidup paling sempurna. Selalu merendahkan orang lain. Selalu menjaga penampilan. Padahal diam-diam, mereka hampir bangkrut. Suamiku mengusap wajahnya frustasi. "Aku kerja mati-matian selama ini." Tangannya mengepal. Tapi nggak pernah cukup. Air mataku jatuh lagi. Karena sekarang aku sadar, suamiku juga sebenarnya korban tekanan keluarganya sendiri. Tiba-tiba ponselnya kembali bergetar. Nama adik iparnya muncul. Suamiku langsung diam beberapa detik sebelum mengangkat. Dan begitu telepon tersambung, suara teriakan langsung terdengar dari seberang. "Kakak puas sekarang." Aku langsung membeku. Adik iparnya menangis histeris. "Rumah kita mau disita. Orang-orang ngomongin keluarga kita." Lalu kalimat berikutnya langsung membuat dadaku panas. Semua gara-gara perempuan itu. Aku langsung menunduk sambil menahan air mata. Karena bahkan setelah semuanya terbongkar, aku masih tetap dijadikan kambing hitam. Tapi kali ini, sesuatu berbeda terjadi. Suamiku langsung berdiri dengan wajah marah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar melawan keluarganya. "Cukup." Suasana langsung sunyi di seberang telepon. Napas suamiku terdengar berat. "Jangan salahin istri aku lagi." Tangannya gemetar. "Yang bikin keluarga kita hancur bukan dia. Ini." "Lalu, tapi gengsi kalian sendiri." Air mataku langsung jatuh deras. Karena akhirnya, ada seseorang yang berdiri di depanku. Bukan menyuruhku sabar. Bukan diam. Tapi benar-benar melindungiku. Adik iparnya langsung menangis makin keras. Tapi suamiku kali ini tidak mundur. "Kalian selalu hina dia miskin. Padahal kalian sendiri hidup dari hutang."
Dan setelah mengatakan itu, dia langsung mematikan telepon. Ruangan kontrakan langsung sunyi. Aku menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Sedangkan dia langsung terduduk lemas sambil menutup wajahnya sendiri. Karena meski marah, aku tahu hatinya tetap hancur melihat keluarganya jatuh seperti ini. Aku perlahan memegang tangannya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu menangis tanpa suara. Aku capek. Suaranya pecah. Aku capek jadi anak yang harus nyelamatin semua orang. Tangisku langsung jatuh lagi. Karena sekarang, aku akhirnya benar-benar melihat luka yang selama ini dia sembunyikan sendiri. Tapi semua belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, satu persatu orang mulai meninggalkan keluarga suamiku, dan kehancuran mereka baru benar-benar dimulai. Orang-orang mulai meninggalkan keluarga suamiku. Setelah berita tentang hutang keluarga suamiku mulai menyebar, hidup mereka berubah sangat cepat. Orang-orang yang dulu sering datang ke rumah, mulai menghilang satu persatu. Saudara yang dulu tertawa paling keras saat menghina aku, mendadak sibuk pura-pura tidak tahu apa-apa. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang selama ini diperlakukan paling baik oleh ibu mertuaku, justru jadi yang pertama menjauh. Sore itu, aku sedang melipat pakaian di kontrakan saat suamiku pulang kerja dengan wajah kusut. Dia langsung duduk lemas di kursi plastik dekat pintu. Kemejanya basah oleh keringat. Matanya merah seperti habis menahan emosi. Aku langsung menghampiri pelan. "Mas." Suaraku hati-hati. "Ada apa?" Dia mengusap wajahnya kasar. Lalu tertawa kecil pahit. "Om yang dulu paling sering numpang uang ke mama." Sunyi sebentar, lalu, "Sekarang pura-pura nggak kenal." Dadaku langsung sesak. Karena aku tahu, itu pasti sangat menyakitkan buat keluarganya. Suamiku menatap kosong ke lantai. Semua orang berubah cepat banget. Aku duduk pelan di sampingnya. Dan jujur, aku sebenarnya tidak kaget. Karena selama ini, keluarga mereka memang terlalu sibuk menjaga gengsi. Terlalu sibuk terlihat kaya di depan orang lain. Padahal hubungan mereka sendiri rapuh. Tiba-tiba ponsel suamiku kembali bergetar. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Suamiku diam cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. Dan begitu telepon tersambung, suara tangisan langsung terdengar keras dari seberang. "Rumah kita didatengin orang bank." Tangis beliau pecah. "Mereka mau tarik mobil." Aku langsung membeku. Sedangkan wajah suamiku langsung pucat. Ibu mertuaku terus menangis histeris. Tetangga lihat semua. Mama malu. Air mataku langsung jatuh pelan. Karena sekeras apapun beliau padaku, aku tetap tidak tega mendengar perempuan itu sehancur ini. Tapi belum selesai. Suara adik iparku tiba-tiba terdengar dari belakang. Dan seperti biasa, dia tetap menyalahkanku. Kalau kakak nggak pergi dari rumah. Sunyi sebentar, lalu, semua ini nggak bakal separah sekarang. Tanganku langsung dingin. Aku menunduk sambil menggenggam ujung bajuku erat. Karena bahkan di saat keluarga mereka sedang runtuh, aku masih tetap dijadikan sumber masalah. Tapi kali ini, suamiku tidak diam. Dia langsung berkata tegas dengan suara dingin. "Berhenti nyalahin dia." Ruangan kontrakan langsung sunyi. Suamiku berdiri perlahan. Tatapannya penuh luka. "Kalian selalu cari kambing hitam." Tangannya mengepal. Padahal yang bikin semuanya hancur ini, lalu, adalah kebiasaan kalian hidup demi gengsi. Aku langsung menangis diam-diam mendengar itu. Karena untuk pertama kalinya, lelaki itu benar-benar membuka semua luka yang selama ini dia pendam sendiri. Di seberang telepon, ibu mertuaku langsung menangis makin keras. Sedangkan adik iparnya mendadak diam. Karena mereka tahu, semua itu benar. Suamiku akhirnya mematikan telepon pelan.
lalu terduduk lemas sambil memegang kepalanya sendiri. Aku langsung mendekat lalu menggenggam tangannya. Dan saat itu, aku baru sadar sesuatu. Selama ini aku terlalu sibuk melihat luka diriku sendiri, sampai lupa kalau suamiku juga hidup di bawah tekanan keluarganya sejak lama. Dia dipaksa jadi anak sempurna, dipaksa menjaga nama baik keluarga, dipaksa menyelamatkan semuanya sendirian. Dan saat dia gagal, keluarganya mulai menghancurkan satu sama lain. Tiba-tiba suara ketukan pintu kontrakan terdengar pelan. Aku dan suamiku langsung saling menatap bingung. Karena malam sudah cukup larut, suamiku berjalan membuka pintu. Dan begitu pintu terbuka, aku langsung membeku. Karena di depan kontrakan kecil kami, ibu mertuaku berdiri sendirian sambil menangis. Penampilannya berantakan, matanya bengkak, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat perempuan itu benar-benar kehilangan segalanya. Beberapa detik suasana langsung sunyi. Lalu perlahan, ibu mertuaku menatapku dengan mata penuh air mata. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya, langsung membuat dadaku bergetar. Mama nggak punya siapa-siapa lagi? Air mataku langsung jatuh. Karena perempuan yang dulu paling keras menghinaku, akhirnya datang ke rumah kontrakan kecil yang dulu dia hina. Untuk meminta pertolongan, ibu mertuaku datang menangis. Aku berdiri membeku di ruang kontrakan kecil itu. Sedangkan ibu mertuaku berdiri di depan pintu sambil menangis seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Penampilannya benar-benar berbeda dibanding biasanya. Tidak rapi, tidak anggun, tidak lagi penuh gengsi. Mukanya pucat, matanya bengkak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan itu benar-benar hancur. Suamiku langsung menatap ibunya dengan shock. "Ma." Suaranya pelan sekali. Sedangkan ibu mertuaku langsung memegang tangan anaknya erat sambil menangis. "Mama nggak tahu harus kemana lagi." Dadaku langsung terasa sesak. Karena beberapa bulan lalu, perempuan yang sama berdiri di rumah besar sambil mengusirku. Tapi malam ini, beliau datang ke kontrakan kecil yang dulu dia hina. Hujan di luar turun cukup deras. Suasana jadi terasa makin menyakitkan. Aku berdiri diam sambil menggenggam ujung bajuku sendiri. Jujur, hatiku campur aduk. Ada sakit, ada marah. Tapi ada juga rasa kasihan yang tidak bisa kutolak. Suamiku buru-buru mempersilakan ibunya masuk. Dan saat ibu mertuaku duduk di kursi plastik kecil ruang tamu, air mataku hampir jatuh lagi. Karena perempuan yang dulu begitu menjaga harga diri, sekarang terlihat benar-benar kehilangan segalanya. Beliau terus menangis sambil bicara terbata-bata. "Rumah." Tangisnya pecah lagi. "Rumahnya udah diambil bank." Aku langsung menutup mulut pelan. Karena meski sudah menduga, tetap saja mendengar kenyataan itu terasa berat. Suamiku langsung terduduk lemas. Wajahnya kosong. Sedangkan ibu mertuaku terus bicara sambil menangis. Mobil ditarik. Orang-orang datang nagih hutang. Saudara semua menjauh. Air mataku perlahan jatuh. Karena sekarang, semua yang dulu mereka banggakan benar-benar hilang. Tidak ada lagi rumah mewah. Tidak ada lagi gengsi. Tidak ada lagi orang-orang yang dulu selalu datang saat mereka punya uang. Yang tersisa sekarang, hanya penyesalan. Tiba-tiba ibu mertuaku menoleh ke arahku. Dan detik itu, dadaku langsung berdebar keras. Karena tatapan beliau benar-benar berbeda. Tidak ada kebencian lagi. Tidak ada kesombongan lagi. Yang ada cuma rasa hancur. Beliau perlahan berdiri lalu berjalan mendekat ke arahku. Aku refleks mundur sedikit. Karena jujur, lukaku belum sembuh. Tapi beberapa detik kemudian, ibu mertuaku justru menangis sambil memegang tanganku erat. "Mama salah?" Air mataku langsung jatuh saat itu juga. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang dulu sangat ingin ku dengar.
Tapi sekarang, rasanya justru membuat dadaku makin sakit. Beliau terus menangis sambil menggenggam tanganku. Mama terlalu jahat sama kamu. Mama hina kamu. Mama bikin kamu menderita. Tangisku ikut pecah perlahan. Karena semua luka itu tiba-tiba terasa muncul lagi sekaligus. Gudang, hinaan, tatapan rendah, dianggap pembawa sial. Semua kembali muncul di kepalaku. Aku memejamkan mata sambil menangis diam-diam. Sedangkan ibu mertuaku sekarang sampai berlutut di depanku. Aku langsung panik. Bu, jangan. Tapi beliau malah menangis makin keras. Mama nyesel. Tangannya gemetar memegang tanganku. Mama baru sadar. Sunyi sebentar, lalu, orang yang paling tulus di keluarga ini ternyata kamu. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena jujur, aku tidak pernah benar-benar berharap diakui seperti ini. Aku hanya ingin diperlakukan manusiawi. Itu saja. Suamiku ikut menangis sambil memegang kepala sendiri. Karena malam itu, semua luka keluarga kami akhirnya terbuka. Tidak ada lagi gengsi. Tidak ada lagi pura-pura sempurna. Yang ada cuma penyesalan. Ibu mertuaku terus berkata sambil sesenggukan. Waktu semua orang pergi. Cuma kalian yang masih buka pintu buat mama. Tangisku langsung pecah lagi. Karena kalimat itu sangat menyakitkan. Orang-orang yang dulu dipilih dan dibanggakan beliau, justru pergi saat keadaan susah. Sedangkan aku, perempuan yang dulu paling dihina, malah tetap tidak tega melihatnya sendirian. Aku akhirnya membantu ibu mertuaku duduk pelan, lalu memberinya segelas air. Dan saat tangan kami bersentuhan, aku bisa merasakan tubuh beliau gemetar hebat. Karena perempuan itu sekarang benar-benar takut. Takut kehilangan semuanya. Takut sendirian. Takut ditinggalkan. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku menatapku dengan mata penuh air mata. Lalu berkata pelan, "Mama nggak minta rumah? Ini, Mama cuma pengen dimaafin." Dadaku langsung terasa penuh sesak. Karena memaafkan ternyata jauh lebih sulit daripada menahan sakit hati. Dan malam itu, aku belum tahu, setelah semua penyesalan ini, aku akhirnya akan membuka seluruh luka yang selama ini kupendam sendirian. Aku membuka semua luka yang kupendam. Malam itu, hujan masih turun di luar kontrakan kecil kami. Suasana terasa sunyi. Hanya suara isak tangis ibu mertuaku yang terdengar pelan dari kursi ruang tamu. Sedangkan aku masih duduk diam sambil menatap lantai. Tanganku dingin. Dadaku penuh sesak. Karena setelah semua yang terjadi, akhirnya perempuan yang dulu paling sering menyakitiku, duduk di depanku sambil meminta maaf. Dan jujur, aku tidak tahu harus merasa apa. Aku pernah membenci beliau. Sangat. Aku pernah menangis hampir setiap malam karena ucapan-ucapannya. Tapi melihat beliau hancur seperti sekarang, hatiku tetap sakit. Ibu mertuaku menghapus air matanya pelan. Lalu menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Mama sadar. Suaranya gemetar. Mama terlalu jahat sama kamu. Air mataku langsung menggenang lagi. Karena selama bertahun-tahun, aku memang hanya ingin diakui sebagai manusia. Bukan dihormati. Bukan dipuja. Aku cuma ingin diterima. Tapi yang kudapat justru hinaan. Aku menggigit bibir sambil mencoba menahan tangis. Tapi malam itu, entah kenapa, semua rasa sakit yang selama ini kupendam akhirnya keluar sekaligus. Aku menatap ibu mertuaku pelan. Lalu berkata dengan suara gemetar. Mama tahu nggak? Air mataku mulai jatuh. Saya pernah nangis di kamar mandi sampai muntah karena nggak kuat dihina terus. Ruangan langsung sunyi total. Ibu mertuaku langsung membeku. Sedangkan suamiku menatapku shock. Karena selama ini, aku memang tidak pernah benar-benar menceritakan seberapa hancurnya diriku.
Aku terus bicara sambil menangis. Setiap pagi saya takut keluar kamar. Tangisku mulai pecah. Takut salah. Takut dihina. Takut dianggap beban lagi. Air mataku terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Karena semua luka itu akhirnya terbuka malam itu. Aku menoleh ke arah suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku berani mengatakan semua yang selama ini kusimpan sendiri. Waktu keluarga kamu bilang aku nggak pantas. Aku tetap bertahan karena aku sayang sama kamu. Tangisku makin keras. Tapi setiap kamu diam, tanganku gemetar hebat. Aku merasa sendirian. Suamiku langsung menutup wajahnya sambil menangis. Sedangkan aku, akhirnya benar-benar hancur malam itu. Aku tertawa kecil di tengah tangis. Lucu ya? Aku selama ini selalu pura-pura kuat. Padahal sebenarnya, aku hampir kehilangan diriku sendiri. Ibu mertuaku langsung menangis lebih keras. Beliau memegang tanganku erat-erat. Mama nggak tahu. Mama benar-benar nggak tahu kamu sesakit itu. Aku langsung menggeleng sambil menangis. Mama tahu. Tapi mama nggak peduli. Kalimat itu langsung membuat ibu mertuaku menutup wajahnya sendiri. Tangisnya pecah keras. Karena jauh di dalam hati, beliau tahu semua itu benar. Aku menatap beliau dengan mata penuh air mata. Dan akhirnya, aku mengeluarkan luka paling dalam yang selama ini kusimpan sendirian. Yang paling sakit bukan waktu dihina. Ruangan langsung hening. Tangisku pecah makin keras. Lalu, tapi waktu saya sadar, aku menatap suamiku. Suami saya sendiri nggak berani bela saya. Suamiku langsung menangis seperti anak kecil. Tubuhnya gemetar hebat. Karena malam itu, akhirnya dia benar-benar melihat seberapa dalam luka yang dia biarkan tumbuh dalam diriku. Aku memegang dadaku sendiri yang terasa sesak. Saya sampai mikir. Tangisku tidak berhenti. Apa saya memang nggak pantas dicintai? Ruangan langsung dipenuhi suara tangis. Ibu mertuaku menangis. Suamiku menangis. Dan aku, akhirnya tidak lagi memendam semuanya sendirian. Beberapa menit suasana hanya dipenuhi tangisan. Sampai akhirnya, ibu mertuaku berkata dengan suara paling hancur yang pernah kudengar. Kalau waktu bisa diulang. Sunyi sebentar, lalu, Mama pengen jadi ibu mertua yang lebih baik buat kamu. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena penyesalan memang selalu datang paling akhir. Dan sayangnya, luka yang terlalu dalam, tidak bisa hilang hanya dengan satu permintaan maaf. Malam semakin larut. Hujan masih turun di luar. Sedangkan di dalam kontrakan kecil itu, kami bertiga menangis bersama di tengah semua kehancuran yang terlambat disadari. Dan malam itu, aku belum tahu, suamiku ternyata masih menyimpan satu penyesalan besar. Yang akhirnya akan membuat lelaki itu menangis di pelukanku untuk pertama kalinya. Suamiku menangis memelukku. Malam itu, setelah semua tangisan dan luka akhirnya terbuka, suasana kontrakan kecil kami mendadak sangat sunyi. Ibu mertuaku duduk diam sambil menunduk. Matanya sembab. Tangannya terus gemetar memegang gelas air. Sedangkan aku, masih duduk di lantai sambil menghapus air mata yang tidak berhenti jatuh sejak tadi. Dadaku terasa sangat lelah. Bukan cuma karena marah, tapi karena akhirnya, aku mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini kusimpan sendirian. Dan jujur, rasanya seperti habis runtuh. Suamiku berdiri dekat jendela sambil membelakangi kami. Bahunya naik turun menahan tangis. Aku bisa melihat tubuhnya gemetar pelan. Dan untuk pertama kalinya, lelaki itu terlihat benar-benar hancur. Beberapa menit tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya, suamiku berjalan perlahan mendekat ke arahku. Langkahnya berat sekali, seolah setiap langkah dipenuhi penyesalan. Aku menatapnya pelan dengan mata masih basah.
Dan saat dia berhenti tepat di depanku, aku langsung melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh rasa bersalah. Rasa bersalah yang begitu besar sampai membuat matanya benar-benar kosong. Lalu perlahan, dia berlutut di depanku. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena selama menikah, lelaki itu tidak pernah serapuh ini. Tangannya gemetar saat memegang tanganku. Dan beberapa detik kemudian, tangisnya pecah begitu keras. Aku jahat. Suaranya hancur. Aku benar-benar jahat sama kamu. Dadaku langsung sesak. Karena aku tahu, dia tidak pernah berniat menyakitiku. Tapi diamnya, tetap melukaiku paling dalam. Suamiku menunduk sambil menangis di pangkuanku. Tubuhnya gemetar hebat seperti anak kecil. Aku lihat kamu nangis. Tangisnya makin pecah. Tapi aku tetap diam. Air mataku jatuh makin deras. Karena akhirnya, dia benar-benar mengakuinya. Semua rasa sakit yang selama ini kutahan, akhirnya dilihat juga olehnya. Aku mengusap wajahku sambil ikut menangis. Sedangkan suamiku terus bicara terbata-bata. Aku takut lawan mama. Aku takut kehilangan keluarga. Tangannya menggenggam bajuku erat. Lalu, tapi aku nggak sadar. Tangisnya pecah lagi. Aku malah hampir kehilangan kamu. Dadaku langsung terasa penuh sesak. Karena kalimat itu adalah penyesalan yang terlalu lama datang. Aku memejamkan mata sambil menangis diam-diam. Sedangkan suamiku memeluk pinggangku erat sekali. Seolah takut aku pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, lelaki itu menangis di pelukanku. Tangis yang bukan karena marah, bukan karena ego, tapi karena akhirnya sadar, perempuan yang paling tulus mencintainya, hampir hancur karena dirinya sendiri. Aku akhirnya mengusap rambutnya pelan. Tanganku masih gemetar. Lalu berkata lirih, aku nggak pernah minta kamu ninggalin keluarga kamu. Tangisku pecah lagi. Aku cuma pengen kamu berdiri di samping aku. Suamiku langsung menangis lebih keras. Karena ternyata, selama ini yang kubutuhkan sangat sederhana. Bukan rumah besar. Bukan uang. Bukan kemewahan. Aku cuma ingin dipilih saat dunia menyerangku. Ibu mertuaku ikut menangis sambil menutup wajah sendiri. Karena malam itu, beliau akhirnya melihat sendiri bagaimana diam anaknya menghancurkan istrinya perlahan. Suamiku terus memelukku sambil berkata terbata-bata, kalau waktu bisa diulang, aku bakal bela kamu dari awal. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena sayangnya, waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Luka yang sudah tumbuh bertahun-tahun, tidak bisa hilang dalam semalam. Tapi malam itu, aku akhirnya melihat lelaki yang dulu selalu diam, berani menangis dan mengakui semua kesalahannya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku mulai sedikit tenang. Bukan karena lukaku hilang, tapi karena akhirnya, aku tidak lagi berjuang sendirian. Beberapa menit kemudian, suamiku mengangkat wajahnya pelan. Matanya merah dan bengkak. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, kalau nanti kamu masih mau. Sunyi sesaat. Lalu, aku pengen mulai semuanya lagi dari awal sama kamu. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena setelah semua kehancuran ini, lelaki itu akhirnya memilih cintanya dengan sadar. Dan malam itu, aku belum tahu, keputusan kecil untuk tetap bertahan bersama, justru akan membuat keluarganya akhirnya sadar. Siapa orang yang paling mereka butuhkan selama ini?